Penyakit mulut dan kuku atau dikenal dengan PMK adalah penyakit infeksi virus yang bersifat akut dan sangat menular. Penyakit ini menyerang semua hewan berkuku genap seperti sapi, kerbau, babi, kambing, domba, termasuk hewan liar seperti gajah, rusa, dan sebagainya. Virus dapat bertahan lama di lingkungan dan bertahan hidup di tulang dan kelenjar susu. Penyakit ini ditandai dengan adanya pembentukan vesikal atau lepuh dan erosi di sekitar mulut, lidah, gusi, nostril, puting, dan di kulit sekitar kuku, pincang, dan bahkan kuku bisa terlepas, hipersalivasi. Sekda Aceh Tenggara selaku Ketua Satgas Penanganan PMK meninjau ke lokasi para peternak sapi Jumat 26 Agustus 2022. Beliau mengatakan bahwa dari 100 ekor sapi ternak yang sakit masih dalam pemulihan, hanya 2 sapi yang mati. Dan beliau juga mengatakan Kabupaten Aceh Tenggara masih dalam zona merah untuk hewan yang menderita PMK. Ini biasanya ada luka di bagian lidah, tenggorokan, kemudian di bagian kuku. Kalau ada kematian, ya kalau pada ternak yang besar itu hanya sekitar 3%. Kalau pada pedet bisa mencapai 5%. Tetapi alhamdulillah kalau di daerah kita karena ini cepat penanganannya, sampai hari ini yang mati cuma 2 ekor untuk kasus PMK kita. Sementara yang lain yang masih dalam kondisi sakit ada sekitar 140 sekian lagi, itu masih kita lakukan perawatan intensif. Hewan apa saja yang berpotensi kena PMK, Pak? Oh, kalau hewan yang berpotensi kena PMK ini yang berkuku genap. Kalau kuda dia enggak. Seperti sapi, kerbau, kambing, itu yang berpotensi. Apakah aman mengkonsumsi daging hewan yang terkena PMK? Oh, itu kalau itu dapat kami sampaikan aman 100%, tidak ada kendala karena PMK ini tidak ada dari daging penularan ke manusia. Dia bukan bersifat zoonosis. Baik Pak, terima kasih. Pak, harapan Bapak ke depannya setelah dilaksanakannya vaksin untuk hewan ternak ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati hari ini mendampingi saya sebagai Ketua Satgas PMK, Kepala Dinas Pertanian, Dokter Hewan, dan para kabit serta penyuluh langsung mengecek ke lapangan. Harapan pemerintah daerah, karena kita ketahui memang kita masih di zona merah dalam hal pengawasan penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Aceh Tenggara. Dari laporan Kepala Dinas ada 100 yang sakit, tetapi menurut keterangan dokter hewan dalam pemulihan. Harapan kita jangan ada pun korban masyarakat dari petani yang terdampak akibatnya kepada gara-gara kelalaian kita pemerintah daerah mengakibat kerugian petani ternak di masyarakat. Itu harapan kita. Dan mudah-mudahan perintah Pak Gubernur kepada seluruh pemerintah kabupaten kota untuk memantau langsung bagaimana perkembangan tentang penyakit mulut dan kuku di kabupaten masing-masing. Untuk itu seluruhnya Sekda sebagai Ketua PMK di Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai grup untuk melaporkan perkembangan perawatan yang dilakukan di masing-masing kabupaten kota. Dan tetap harapan kita jangan ada karena kelalaian pemerintah melakukan vaksin terdampak kepada kerugian petani di kabupaten dan wilayah Kabupaten Aceh Tenggara secara umum. Dan kami ketahui memang ini sudah ada 2 yang mati yang tidak bisa dilakukan apa-apa. Pemerintah daerah dengan dokter dan tim di lapangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat mengganti rugi hewan yang terdampak dari dana yang dianggarkan oleh pemerintah. Kita berupaya, kita berdoa bersama mudah-mudahan ini bisa kurangi beban masyarakat dengan melakukan vaksin dan pengawasan dari dokter dan para penyuluh yang ada di Kabupaten Aceh. Kuta Cani, Aceh Tenggara, tim Diskominfo Agara melaporkan.